Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kuliah kita gitu ya, bertepatan dengan bulan Ramadan ya, di mana bulan yang mulia, yang dinanti-nantikan oleh kita semua dan banyak keutamaan dan kemuliaan yang didapatkan di dalamnya. Ya, semoga di bulan Ramadan ini bukan kemudian menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bermalas-malasan ya, karena akan menjadi manusia yang sangat-sangat rugi kalau kita menyia-nyiakan bulan ini. Maka harusnya kita di dalam dunia pendidikan juga kita semakin bersemangat ya untuk mendapatkan ya ilmu-ilmu baru atau mereview semua ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari terutama ilmu yang berkaitan dengan agama. Oke, sebelumnya kita membahas berkaitan dengan keutamaan ibadah haji dan umroh, dan Masya Allah sangat banyak sekali keutamaannya. Nah, salah satunya ketika kita melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan ibadah haji. Ya, dan di bulan ini, ya, insya Allah ini adalah bulan yang mustajab. Artinya setiap kita meminta kepada Allah, insya Allah akan Allah kabulkan. Ya, maka dari itu, yuk kita sama-sama berdoa, semoga sebelum Allah memanggil kita, ada kesempatan ya, bagi kita untuk mengunjungi Baitullah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita menjalankan ya ibadah haji dan umroh, tentu ada syarat dan rukun yang kemudian harus kita pahami. Ya, syaratnya ya, ada syarat wajib. Dia ketika beragama Islam, balik, berakal sehat, aman perjalanannya, dan dia mampu yaitu istitoah, nah maka bagi dia ya, wajib untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Nah, bagaimana ketika orang itu belum balik atau orang itu tidak berakal sehat, tetapi dia pengen haji dan umroh, maka silahkan, sunnah baginya untuk menjalankan. Ya, karena apa? Ya, karena dia itu kalau misalnya anak-anak ya itu belum wajib bagi dia ya, belum balik. Ya, karena belum balik maka belum wajib bagi dia. Tapi kalau misalnya dia sudah balik, ya, kemudian dia sudah memenuhi syarat yang lainnya dan dia tidak melakukan ibadah haji dan umroh, maka dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia belum balik atau dia tidak berakal sehat, ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya maka baginya masih mendapatkan pahala. Baik, berkaitan dengan mampu, istitoah memiliki kriteria. Salah satunya adalah yang pertama adalah jasmani. Ya, jadi orang yang menjalankan dia harus memiliki kesehatan jasmani. Apabila dia sehat jasmaninya, maka wajib bagi dia melaksanakan. Tapi bagaimana dengan orang yang sedang sakit? Nah, sedangkan dia butuh dibantu sama anaknya atau dengan saudaranya, misalnya dengan digendong ya, sebagaimana kisahnya Wais ya, yang mengajak ya, mengajak ibundanya untuk melaksanakan ibadah umroh ya kalau nggak salah. Nah, itu dengan cara menggendong. Gitu. Nah, maka bagi beliau sebenarnya tidak wajib karena tidak memiliki kesehatan jasmani. Gitu. Tetapi karena ada orang yang mau membantunya, ada orang lain yang akan apa ya, menemani, membimbing sampai menjalankan seluruh rukunnya, syarat dan rukunnya, nah maka bagi beliau ya juga mendapatkan pahala. Kemudian kriteria mampu selanjutnya adalah memiliki biaya haji serta biaya hidup keluarga selama keluarga itu ditinggal. Baik itu biaya kesehatan, biaya pendidikan, kemudian nafkahnya juga jangan sampai karena beralasan saya haji, tapi
menelantarkan keluarganya, itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi perlu memiliki biaya haji dan biaya hidup keluarga yang dia tinggal. Nah, kemudian kriteria mampu yang selanjutnya adalah bagi perempuan. Bagi perempuan harus disertai dengan mahramnya secara mutlak berdasarkan mazhab Hanafi dan Hambali. Ya, Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan eh, perempuan ketika dia itu pergi keluar dari rumahnya dan dia menempuh perjalanan selama 24 jam dan lebih, ya, maka wajib baginya untuk ditemani oleh suami atau mahramnya. Ya. Nah, itu memang ada sebuah hadis yang mengatakan seperti itu. Mazhab dari Imam Syafi'i mengatakan cukup seorang perempuan itu ditemani oleh saudara sama perempuan, nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena melaksanakan ibadah haji dan umroh itu adalah wajib bagi dia. Nah, artinya gitu, untuk safar itu bisa digugurkan, ya, dalil safar itu digugurkan. Nah, tetapi di sisi lain gitu ya, ada dalil yang lain ketika seorang sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk mengikuti perang, ya, jihad fisabilillah. Kemudian istrinya sedang ingin melakukan ibadah umroh. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah memerintahkan sahabatnya ini untuk melakukan ibadah umroh menemani istrinya. Artinya sekalipun pahala, ya, berjihad itu luar biasa, tetapi ketika ada istrinya yang mau melaksanakan umroh, ya, bukan karena perkara safarnya, tapi karena umroh, ya, apalagi haji, nah maka bagi dia wajib untuk menemani. Sehingga perempuan itu harus disertai dengan mahramnya. Nah, jadi ketika kriteria-kriteria ini, syarat-syarat ini itu ada pada seorang muslim, ya, atau muslimah, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oh ya, satu lagi catatan bagi perempuan yang dia itu ada pada masa iddah, maka dia dilarang untuk pergi ibadah haji dan umroh. Kenapa? Karena ada masa iddah. Berarti dia kemampuan dia nggak ada. Ya, justru kalau nanti dia pergi gitu ya, nah maka ada hukum yang lainnya berkaitan dengan hukum iddah. Nah, selanjutnya ada syarat sah. Ya, kalau syarat wajib ketika ada salah satu yang tidak dipenuhi, misalnya tadi tidak balik, maka bagi dia sah tetap haji dan umrohnya. Nah, tapi kalau sah, sisi syarat sah, kalau dia itu nggak Islam, ya maka itu nggak diterima ibadah haji dan umrohnya, umrohnya. Nah, jadi kalau jika dilakukan sendiri, dia wajib, ya, atau yang menjadi syarat sahnya adalah Islam dan mumayyiz, harus Islam dan mumayyiz. Tapi kalau jika dilakukan oleh wali, ya, karena ada saudara yang sakit, tetapi dia pengen pergi haji dan umroh, maka si wali, nah, dia wajib untuk beragama Islam. Sehingga ibadah haji dan umrohnya itu menjadi sah. Ya, rukun yang pertama, ketika kita melakukan ibadah haji dan umroh adalah ihram. Apa itu ihram? Berniat haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Di mana? Nanti di mikot. Ya, bagaimana yang sudah dijelaskan kemarin, ya, ada 5 titik mikot yang sudah ditetapkan oleh hukum syara. Nah, tata cara ihram, nah, sebelum berihram apa yang harus dilakukan? Ingat ya, sebelum berihram. Disunahkan mandi. Bagaimana mandi janabah dengan niat mandi sunah ihram. Kemudian menjaga kebersihan badan, misalnya mencukur bulu kemaluan, mencabut atau mencukur bulu ketiak, menipiskan kumis, ya, memotong kuku. Nah, ini dilakukan sebelum berihram dan sunnah. Disunahkan memakai pengharum di badan atau deodoran, ya, bukan pengharum pakaian, bukan parfum baju. Nah, tetapi parfum badan, ya, deodoran, nah itu boleh. Ada juga yang mengatakan boleh menggunakan
pengharum pakaian, tapi yang dilakukan adalah sebelum ihram dan nantinya dia nggak membuka baju itu. Tapi kalau misalnya dia sudah buka baju yang sudah ada wangi-wangiannya, nah kemudian dia pakai lagi nanti untuk ihram, nah maka baginya itu adalah sebuah larangan ya. Nah, jadi itu dia sudah melanggar aturan ibadah haji dan umroh. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan seperti ini, alangkah baiknya tidak menggunakan wangi-wangian untuk baju. Nah, tetapi untuk menjaga wanginya badan, nah itu silahkan. Jadi menggunakan deodoran. Terus bagi laki-laki, sebelum berihram wajib memakai pakaian ihram yang tidak berjahit. Ya, disunahkan warnanya putih, terus memakai sandal atau sepatu yang tidak berjahit, yang tidak menutupi mata kaki. Nah, kalau ada sepatu yang menutupi mata kaki, nah maka dipotong sepatunya ya, sampai mata kakinya itu terlihat. Lalu bagi wanita wajib untuk membuka wajah dan telapak tangannya dari ujung-ujung jari, ujung jari-jari hingga pergelangan tangan. Oke. Dari pergelangan tangan sampai pergelangan tangan. Jadi yang dikatakan telapak tangan bukan hanya ini, tetapi juga di punggung. Punggung tangan itu wajib terbuka, gitu ya. Jadi nggak boleh menggunakan kaos tangan. Ya. Jadi batasannya adalah sampai pergelangan tangan. Sunnah hukumnya mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum ihram. Ini juga nanti di mikot ya, sholat 2 rakaat. Oke, ini titik-titik mikot ya. Kalau Indonesia kebanyakan di Dzulhulaifah. Nah, disinilah dimulai niat ihram dan menggunakan pakaian ihram. Kalau kemarin yang saya sampaikan ada orang-orang yang dia itu mendarat di King Abdul Aziz ya, yang melewati Yalamlam. Nah, sedangkan kalau melewati Yalamlam ini 20 menit sebelum mendarat di bandara ya. Nah, maka dia harus menggunakan ihram dan berniat untuk haji dan umroh, haji atau umroh. Nah, supaya dia itu tidak melewati batas mikot gitu ya, maka sebelum naik pesawat, nah dia boleh menggunakan pakaian ihram terlebih dahulu gitu. Nah, tetapi kalau yang terjadi malah dia melewati mikot dan dia baru berniat dan menggunakan pakaian ihram, maka dia dikenakan dam. Apa itu? Ya, damnya adalah dia membayar ya sepertujuh menyembelih seekor kambing ya atau sepertujuh dari sapi atau unta. Jika tidak mampu, maka yang dilakukan adalah dengan berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah airnya. Ya, jadi totalnya adalah 10 hari. Bagaimana bacaan niat ihram dan haji ataupun umrah? Nah, di sini niatnya labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau untuk umrah labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, mau yang di atas atau di bawah atau digabung. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan talbiyah. Oke, dianjurkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah memperbanyak bacaan talbiyah. Nah, kemudian juga perlu kita perhatikan larangan-larangan orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Bagi laki-laki, ya, memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, memakai sepatu yang menutup mata kaki, nah itu dilarang.
Kalau perempuan dilarang memakai tutup wajah dan memakai sarung tangan. Nah, namun ada larangan yang berlaku bagi dua pihak, laki-laki ataupun perempuan. Apa saja? Memakai parfum dan minyak rambut, mencabut dan mencukur rambut. Ya, ini kasusnya adalah setelah ihram ya. Jadi kalau sebelum ihram tadi sunnah, nah tetapi kalau sudah ihram, nah setelahnya juga, nah itu juga dilarang. Kemudian menyisir rambut, ya. Menyisir rambut sekalipun juga pakai tangan, nah itu tidak diperbolehkan. Memotong kuku, ya setelah ihram, nah itu tidak boleh. Melangsungkan akad nikah, bersenggama, berburu hewan, memotong pohon dan tumbuhan, nah itu dilarang ya. Dan semuanya di sini ada konsekuensinya ya, ada damnya ya, nanti berkaitan dengan dam ya, atau sanksi yang harus dibayarkan, insya Allah akan dibahas di pertemuan yang kesekian. Baik, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.